Ini cerita tentang kami semua, di mana tempat yang sebelumnya terasa asing, kemudian menjelma menjadi rumah yang kelak takkan ada lagi bising. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kami. Desa Pakisan, tempat di mana jejak kami dimulai, 12 jejak yang kami pacu selama kurang lebih 50 hari, kini telah usai. Sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal, yang dari kejauhan mungkin hanya tampak sebagai titik di peta. Tapi ketika jejak kami mau benar-benar menapakinya, Pakisan menjelma menjadi tempat yang syarat akan cerita dan juga makna. Pakisan bukan sekedar tempat singgah, tapi ruang belajar yang terasa begitu nyata bagi kami semua. Dari keramahan warganya, kami memahami arti kebersamaan. Dari kesehariannya, kami belajar arti ketulusan. Dan dari desa inilah, kami sadar bahwa sebuah perjalanan tak hanya soal program kerja, tetapi juga tentang kebersamaan dan arti keluarga yang sebenarnya. Kisah ini sudah mengajarkan kami banyak hal, memberikan cerita, Yentiskaya membantu kami pada masa depan. Jadi, penasaran gak sih kita udah ngapain aja selama 2 bulan di sini? Coba deh tanyain sama mereka. Di minggu pertama, semua terasa baru. Dari yang mulai asing, perlahan jadi akrab. Sebuah awal dari hal yang baik, yang kalian pastikan akan kekal diingatan. Dalam bahasa Jawa, soan berarti berkunjung. Tapi bagi kami, soan bukan sekedar persinggahan. Ia adalah cara kami mengetuk pintu hati, menjalin ikatan, dan menautkan persaudaraan bersama warga serta tokoh masyarakat di desa ini. Di minggu pertama, kami diajak untuk larut dalam kearifan lokal, mengikuti acara adat Wilujeng Keselamatan yang syarat akan doa dan makna, sekaligus menjadi saksi dari pembukaan pembuatan ipal komunal, yang merupakan sebuah wujud nyata gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Momen-momen itu bukan hanya rangkaian kegiatan formal, melainkan pengalaman berharga yang mengajarkan kami tentang nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tradisi, dan arti nyata dari kata soan itu sendiri. Kita nggak sepenuhnya mengajarkan banyak hal kepada adik-adik yang kita temui di desa ini. Tapi justru kita yang banyak belajar dari mereka. Mulai dari edukasi sederhana tentang menabung sampai hal-hal dasar tentang negara tercinta. Adik-adik di MI 62 Manukbaul Hisan dan SD Negeri Pakisan telah menjadi bagian penting dari cerita KKN ini. Mereka bukan hanya sekedar peserta dalam program, tapi juga menjadi guru kecil yang tanpa sadar mengajarkan banyak hal tentang ketulusan, keceriaan, dan semangat belajar. Melalui berbagai program, kami berusaha menanamkan ilmu sambil tetap mengajak mereka bermain dan bergembira. Ada sahabat, sadar hadapi bahaya pelecehan seksual lewat edukasi tepat yang bertujuan untuk menumbuhkan keberanian mereka dalam melindungi diri. Lalu ada pahlawan, pembinaan anak hebat lewat wawasan kebangsaan yang menyalakan rasa cinta tanah air sejak dini. Ada celengan, cerdas kelola uang untuk masa depan cemerlang yang mengajarkan pentingnya menabung dan merencanakan masa depan. Ada pula cerdik, cerita dan lagu sebagai media belajar kreatif yang menghadirkan suasana belajar penuh imajinasi dan keceriaan. Dan yang terakhir, ada merdu, mengenal harmoni dua suara, yang melatih mereka menemukan harmoni melalui musik sederhana. Setiap program bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan sebagai jembatan untuk mendekatkan kami dengan mereka. Lewat tawa, nyanyian riang, hingga semangat yang mereka tunjukkan, perjalanan KKN ini semakin berwarna, hangat, dan penuh kenangan. Kami juga mencoba menelaah setiap permasalahan di desa, namun tentu saja tidak semuanya bisa kami selesaikan. Tapi yang pasti, dari masyarakat desa Pakisan kita belajar banyak hal.
Kemarin kita sangat bertumbuh. Lewat program kerja untuk masyarakat, kami ingin meninggalkan jejak kecil yang syarat akan manfaat. Jejak yang mungkin sederhana, namun kami percaya mampu menjadi bagian dari perubahan yang nyata. Dimulai dari Desa Tangguh Bencana, di mana kami berusaha menumbuhkan kesadaran akan kesiapsiagaan menghadapi bencana, sebab kami tahu ketangguhan bukan hanya soal fasilitas, tapi juga tentang mental dan persatuan warganya. Lalu musik, senam Rabu Minggu asik, yang merupakan sebuah ruang sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi sekaligus menjadi wadah mempererat kebersamaan warga. Karena sehat itu bukan hanya urusan pribadi, melainkan semangat kolektif yang dibangun bersama. Kami juga menghadirkan sehati, sehatkan anak lewat TMP dan edukasi gizi, serta Sendi, sehat ibu, nutrisi terpenuhi, yang sebagai ikhtiar kecil agar generasi penerus dan para ibu di Desa Pakisan semakin peduli dengan kesehatan dan juga gizi. Tak hanya itu, ada juga pelita, pemanfaatan limbah minyak jelantah tanggap lingkungan, yang merupakan sebuah upaya kecil untuk memberi pandangan baru bahwa sesuatu yang sering dianggap tak berguna ternyata mampu menjadi sumber manfaat dan bernilai bagi lingkungan. Dan yang terakhir ada Enigma, edukasi nilai guna magot, sebuah langkah inovatif untuk memperkenalkan solusi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah organik. Dari semua program yang dilakukan bersama masyarakat, kami belajar satu hal penting, bahwasanya perubahan sejati bukan hanya tentang solusi besar, melainkan tentang bagaimana langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, tulus, dan bersama-sama ternyata mampu mewujudkan arti dari perubahan di masa depan. Ngobrol-ngobrol bersama warga desa hampir setiap hari sangat berkesan. Lebih dari itu, kami tak hanya ngobrol-ngobrol, tetapi kami juga mengambil pelajaran di setiap kegiatan di masyarakat. Selama berada di Desa Pakisan, kami tak hanya datang membawa program kerja, tapi juga larut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami turut serta dalam kegiatan kerja bakti yang nyaris dilakukan setiap hari Minggu. Kami juga ikut serta dalam kegiatan Posyandu, mulai dari Dusun Pakisan, Dusun Jetis, hingga Dusun Kesesar. Di sana, kami melihat betapa besar peran para kader kesehatan yang dengan sabar mendampingi tumbuh kembang anak-anak, sekaligus memberikan edukasi listening bagi para lansia. Tak berhenti di situ, nyaris di setiap pekan, kami juga ikut hadir dalam kegiatan tahiyat malam Jumat, sebuah tradisi yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Di malam Senin, kami larut dalam nariah yang mengalunkan doa dan sholawat menenteramkan, seakan menjadi jembatan yang menghubungkan hati kami dengan masyarakat. Selain itu, kami juga turut serta mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan yang lain. Dan puncaknya, ketika rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami ikut berbaur merasakan semangat perjuangan dan keceriaan yang terpancar dari setiap perlombaan. Dari setiap suara ketawa anak-anak hingga senyum orang tua yang penuh bangga. Semua itu membuat kami sadar, kemerdekaan bukan hanya sebuah perayaan, tetapi sebuah ikatan emosional yang menyatukan masyarakat, termasuk kami, yang sempat singgah di tengah-tengah mereka. Tak hanya ngobrol dengan warga desa, kami juga sempat hadir di TPQ dan juga TK. Senang sekali rasanya bisa diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah mereka. Di sini kami tidak hanya sekedar hadir, masih jelas diingatan ketika kami duduk bersama anak-anak TPQ, mendampingi mereka membaca doa-doa para nabi dengan suara lantang. Ada kebanggaan kecil yang kami rasakan, melihat betapa antusias dan polosnya mereka dalam menyebutkan setiap kata dengan penuh keyakinan. Begitu pula saat kami berkunjung dan menyapa adik-adik TK dan juga PAUD. Meski kunjungan itu sederhana, sambutan tawa dan senyum mereka menjelma menjadi energi yang luar biasa. Mereka begitu hangat, seakan tak ada jarak antara kami yang baru datang dengan mereka yang setiap harinya terbiasa bermain dan belajar bersama. Kami telah menjalani masa-masa yang terasa ajaib dan mungkin saja takkan lagi terulang. Terima kasih banyak Desa Pakisan untuk setiap pelukan, tawa,
dan memori indah yang telah tercipta. Namun, dalam setiap pertemuan akan selalu ada perpisahan. Hari ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah tanda bahwasannya perjalanan ini harus diteruskan. Kami percaya, Desa Pakisan akan terus bertumbuh, berproses, dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin besok, langkah kami tak lagi berjalan beriringan. Mungkin tak ada lagi kebersamaan yang menghangatkan. Tetapi percayalah, setiap jejak, setiap cerita, setiap kebersamaan yang pernah kita lalui akan tetap hidup dan abadi yang terpatri secara nyata di Pakisan 12 jejak.